Perkenalkan, nama saya Filza Zahra Adilia Putri dari Prodi Perbankan Syariah Reguler. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurhoiriah, Prodi Perbankan Syariah kelas 1 Reguler. Nama saya Sarah Rumala dari Prodi Perbankan Syariah Reguler. Perkenalkan, nama saya Rify Alpari dari Prodi Perbankan Syariah kelas reguler. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratana dari Prodi Perbankan Syariah kelas reguler. Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Macam-macam etika sebagai ilmu itu ada 4. Yang pertama, etika umum. Yang kedua, etika khusus. Yang ketiga, etika individual. Yang keempat, etika sosial. Pemahaman konsep dan teori etika dari asal-usul kata. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Dalam mengkaji masalah etika terdapat 2 teori, yaitu teori konsekuensialis, yang kedua teori non-konsekuensialis. Aliran-aliran besar etika ada 4. Yang pertama, etika deontologi. Yang kedua, etika teleologi. Yang ketiga, etika keutamaan. Yang keempat, etika Pancasila. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruknya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. Bahasan kedua yaitu etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Egoisme etis, 2. Utilitarianisme. Menyadari kelemahan itu, etika utilitarianisme membedakannya dalam 2 tingkatan, yaitu utilitarianisme aturan dan tindakan. Atas dasar ini, maka 1. Setiap kebijakan dan tindakan harus dicek apakah bertentangan dengan nilai dan norma atau tidak. Yang kedua, kemanfaatan harus dilihat tidak hanya yang bersifat fisik saja, tetapi juga yang non-fisik. Ketiga, terhadap masyarakat yang dirugikan, perlu pendekatan personal dan kompensasi yang memadai untuk memperkecil kerugian material dan non-material. Bahasan yang ketiga yaitu etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga berdasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula, dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa. Bahasan yang keempat yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai hidup yang dalam realitas sosial, agama, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila nilai yang pertama adalah ketuhanan, kedua adalah kemanusiaan, ketiga adalah persatuan, keempat adalah kerakyatan, kelima adalah keadilan. Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta,
Maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nah, jadi kesimpulannya, pendukung dari Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita. Seperti yang tercantum di sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika baik yang berlaku dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.